Halo, selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga dan selamat datang buat teman-teman yang baru tahu tentang YouTube Yohanes Prayoga. Boleh kalian subscribe dulu, dipencet subscribe-nya, dipencet loncengnya, biar sama-sama bisa mengerti nanti kalau ada video baru yang saya upload ya, notifikasinya juga bisa kalian ketahui. Oke, bahasan saat ini atau bahasan yang akan saya bahas, kenapa saya membuka namanya tab order di sini ya, tab order yang ada di MT4 seperti ini ya. Kenapa? Karena saya akan menjelaskan sesuai dengan judul, yaitu mau menjelaskan tentang order market ya, order market. Jadi order market itu secara gampangnya hanya untuk buy dan sell. Biasanya sih gitu. Market execution atau pending order. Udah. Tetapi kalau kita jelasin lebih rinci itu banyak ya. Jadi bukan hanya sekedar buy dan sell tapi banyak banget. Ada pending order dari sisi buy stop, sell stop, ada limit. Nah, kita akan jelaskan sedikit demi sedikit ya. Dikit demi sedikit. Oke, kita masuk jenis-jenis order dalam forex. Jenis-jenis order dalam forex, dalam trading forex ini ya sama seperti yang saya sebutkan tadi. Umumnya trader hanya mengenal market order dan pending order aja ya. Namun kalau kita gali lagi ternyata order-order ini lumayan banyak. Yang pertama adalah ini, market order. Market order ini jenis order yang biasanya pada umumnya itu di forex itu buy dan sell. Ya, tipe order yang buy dan sell saja. Kalau kalau kita menganalisa dia bakal naik berarti kita buy, analisa dia bakal turun berarti kita sell ya. Jadi market order itu seperti ini. Buy dan sell pada executionnya ya. Jadi ketika kita melihat market pada saat ini ada di sini contoh. Nah, di sini kita analisa, oh, ini kok naik ya, kok naik. Nah, di sini langsung kita klik buy. Buy maka dia otomatis buy. Saat itu juga kecuali ketika ada namanya apa ya, slippage ya, bukan slippage sih, apa ya, record. Kecuali ada record terkadang dia tidak masuk ordernya, harus di open lagi. Tapi yang broker-broker yang tidak record itu biasanya dia langsung open pada saat itu juga. Jadi contoh kita di sini analisa bahwa akan buy, maka di sini langsung aja kita buy atau klik buy yang waktu di MT4 tadi ya, buy. Nah ini ya udah langsung buy begini aja. Begitu juga sell. Jadi ketika kita mau sell, contoh kita analisa market ternyata kita mau sell di tempat ini contoh. Ya udah pada saat dia bergerak, cek di saat itu kita langsung sell di sini dan yang sebelumnya adalah buy di tempat itu ya. Kayak gitu. Hanya itu untuk market executionnya. Kalau nggak buy ya sell. Itu simpelnya dan paling banyak diketahui lah pastinya. Pasti teman-teman tahu lah kalau buy sama sell. Ya. Selanjutnya, limit order. Nah, limit order ini adalah jenis order yang biasanya limit order ini jenis order yang biasanya dia pending. Ya, pending order di mana dia tidak langsung eksekusi pada saat itu, tetapi eh, menunggu di tempat yang kita targetkan. Jadi limit order adalah jenis order dalam trading forex yang ditempatkan untuk buy di bawah harga pasar sekarang atau sell di atas harga pasar sekarang. Jadi contohnya seperti apa sih Mas Yo? Ya, contohnya seperti apa sih? Jadi kalau kalau kita perhatikan di sini kan ada pergerakan naik, kalau enggak naik ya turun, kalau enggak turun ya naik. Ya intinya dua itu doang kan. Jadi limit order itu sama kayak kita naruh, kalau kita kasih contoh, ini kan market execution yang tadi langsung kita buy pada saat itu, sell pada saat itu. Nah, di sini ada namanya pending order. Nah, pending order ini ada 4. Ada buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Nah, kita akan lihat buy limit. Buy limit ini apa sih? Nah, buy limit ini harus ditempatkan price-nya di mana. Jadi kalau kalau kita ngelihat chart pada saat ini dan kita mau pakai buy limit, itu artinya kita akan buy tapi di tempat yang kita mau. Tapi buy limit ciri khasnya adalah ditempatkan di bawahnya price, ya.
Kalau sell limit itu di atasnya price. Jadi kalau buy limit itu sama aja kita menebak atau menunggu dia itu turun ya. Buy limit itu menunggu turun. Nah, ini contoh aku kasih buy limit di sini, kasih sell limit di atasnya ya. Limit itu selalu di atasnya atau di bawahnya market yang bergerak. Contoh aja market bergerak pada saat ini atau pada saat kita melihat itu di sini. Contoh, bergerakannya ada di sini. Contohnya ada di sini bergerakannya ya. Tidak tidak di atas. Jadi ini adalah buy limit. Yang bawah, yang biru ini adalah buy limit. Aku kasih tulisan BL ya. Tapi yang merah ini adalah sell limit atau SLT gitu aja. Karena SL ada sendiri ya istilah SL. SLT artinya adalah sell limit. Ya, oke, ini SLT ada sell limit, BL adalah buy limit. Sehingga ketika market bergerak, contoh market bergerak, ini kan bergerak naik nih. Bergerak naik kan. Nah, ketika dia menyentuh harga sell limit, berarti otomatis dia akan open posisi sell limit di tempat yang sudah kita tentukan. Otomatis. Tapi kalau dia belum menyentuh, maka dia belum ada open posisi atau kita tidak terpengaruh. Walaupun market lagi turun, lagi naik, dia nggak terpengaruh sebelum tersentuh. Tapi kalau sudah tersentuh seperti ini berarti menandakan sudah masuk ordernya dan kita sell di tempat ini. Buy limit juga seperti itu. Ketika dia contoh bergerak turun menyentuh, otomatis akan buy di titik ini. Ya, itu buy limit. Oke. Bisa diperumakan lebih mudahnya adalah sell limit ini adalah untuk menganalisa atau mengeksekusi market dan berharap dia akan turun dan dia menempatkan titik sellnya di area tertentu yang dia mau. Buy limit juga begitu. Jadi kita menempatkan yang mungkin kita analisa bakalan contoh gini, buy limit sama sell limit contohnya kita gini. Ada boneka harganya atau jam tangan. Jam tangan yang kita lihat itu wah bagus banget. Ini contoh buy limit ya. Contoh buy limit. Kita kasih contoh buy limit. Buy limit tuh seperti ini. Ada sebuah boneka atau jam tangan. Jam tangannya juga keren, masa boneka kayak baby, kayak itu aja. Ya, oke. Kita kasih warna kuning. Aku ngelihat ada jam tangan yang paling aku suka ya. Mau aku beli. Ya. Jam tangan ini harganya adalah jam tangan ini harganya adalah berapa ya? Kisaran berapa enaknya? Kisaran contoh aja kita kisaran 12.000 dolar ya, 12.000 dolar bro, bukan 12.000 rupiah. Ya, 12.000 dolar. Harganya adalah 12.000 dolar. Ya. Nah, karena kita merasa terlalu mahal, kita akan membeli karena kita buy limit, menggunakan buy limit. Kita akan membeli di angka 10.000 dolar baru kita mau beli. Kalau belum di angka 10.000 dolar, kita nggak beli. Nah, itu adalah buy limit. Di mana kita menunggu price, dia akan turun dulu sesuai dengan target kita di mana akan kita beli. Kayak gitu. Begitu juga buy limit. Buy limit itu ketika kita udah membeli nih, udah membeli 10.000 dolar satu jamnya, karena semakin langka jam tersebut, semakin langka harga semakin naik nih, tiba-tiba naik ke 12.000 lagi. Cuman aku nggak mau langsung jual di 12.000. Aku tungguin lah semakin mahal nih di angka 15.000 ya, di angka 15.000 di angka 15.000 dolar. Nah, itu adalah sell limit di mana ketika kita ingin menjual barang kita melebihi harga barang saat ini ya, sell limit namanya. Jadi ketika dia bergerak naik ke tempat yang kita targetkan, maka ketika dia nyentuh pada saat itu otomatis kita langsung sell. Itu sell limit. Oke, itu buy limit sama sell limit contohnya atau gambarannya. Ya. Terus yang ketiga adalah stop entry order. Di mana stop entry order ini sama seperti buy limit dan sell limit.
tetapi tempatnya yang berbeda. Stop entry order juga termasuk salah satu termasuk salah satu jenis pending order, tetapi fungsinya berbeda dengan limit order. Stop entry order bisa digunakan apabila kita ingin membuka posisi buy di atas harga pasar sekarang. Ingat, di atas ya, di atas harga pasar saat ini, atau melakukan jual di bawah pasar saat ini. Jadi kalau kita ngasih contohnya begini. Contohnya market tadi ada di mana? Marketnya, bosku. Ya, marketnya tadi ada di sini. Contohnya, marketnya ada di sini. Jadi kita menggunakan pending buy stop itu bukan seperti limit yang ada di bawah, tapi di atas ya. Di atas seperti ini. Sell stop itu di bawah. Ya, sell stop itu di bawah. Jadi ketika kita mau melakukan order pending yang menggunakan stop, kita akan melihat ketika kita kasih price ada di atas buy stop, berarti itu ketika gerak ke atas, maka secara otomatis ketika gerak ke atas ini otomatis akan open posisi buy. Begitu juga ketika dia bergerak ke bawah menyentuh garis sell stop, otomatis sell pada saat itu ya, pada saat itu kayak gitu. Jadi kalau di kita gambaran sama seperti kita tadi, kita punya jam tangan lagi ya, jam tangan lagi. Oke, kita punya jam tangan lagi dan harganya sama seperti tadi adalah $10.000 ya. $12.000. Sorry. Kita ulang. Punya jam tangan lagi, harganya $12.000 ya. Kan kita tadi mau ngelimit buy di angka 10.000 nih, ya kan? Karena terlalu mahal. Ternyata harga makin naik nih. Ya udahlah, gini aku pakai limit kalau aku mau beli atau buy limit ketika dia turun ke di angka $10.000. Tetapi kalau dia ternyata makin naik, harganya gimana dong? Ya udahlah, kalau semakin naik karena aku udah pengen, aku langsung beli di $13.000. Kalau dia memang dia bisa naik di $13.000, berarti udah nggak ada ancang-ancang dia mau turun lagi ke 10.000. Ya udah aku beli aja daripada semakin mahal nantinya gitu loh. Jadi itu buy stop ya. Sell limit juga seperti itu. Ketika kita udah punya barang yang harganya tadi kita beli $13.000 karena kita udah mau menunggu $10.000 ternyata makin mahal, ya udah kita beli aja, buy stop namanya. Nah, ketika mau jual adalah ternyata aku tahu nih harga semakin mahal nih karena udah unik ini, atau jamnya sudah mulai banyak diburu orang tapi udah limit, udah nggak produksi. Berarti kan jadi unik, jam tangan yang unik gitu loh. Yang unik yang hanya beberapa orang. Jadi harga semakin mahal. Aku mau menjual harga ini dengan sell limit seperti tadi. Sell limit di angka 15.000. Kalau dia naik ke angka 15.000, ternyata di angka 15.000 itu aku akan jual. Itu namanya adalah sell limit. Tetapi tiba-tiba di angka sebelum nyampe 15.000 kembali turun karena pabrik memproduksi kembali sehingga harga akan semakin turun, dan aku kasih target. Jika ternyata nanti harganya turun ke 12.000 dari $13.000, dan daripada makin turun, aku kasih sell stop di situ. Ya, sell stop. Nah, itu sell stop itu adalah jual otomatis ketika dia mengalami penurunan, sehingga kalau di market kita bisa melihat bahwa ketika pergerakan itu kasih buy stopnya di atas, ya, buy stop di atas dan sell stop di bawah, maka ketika dia bergerak ke atas, maka setelah menyentuh garis price buy stop kita otomatis akan buy. Tapi kalau bergerak ke bawah menyentuh sell stop kita, maka otomatis akan sell. Ini biasanya digunakan teman-teman untuk menjebak market. Dimana menjebak market itu ketika sideways, contoh kita sideways seperti ini. Kok pergerakan itu sideways di sekitar sini, ya. Kita akan kasih buy stop di sekitar sini dan sell stop di bawah. Maka ketika dia nembus bawah akan otomatis aku ikut sell, tapi kalau nembus atas akan otomatis ikut buy. Itu buy stop sama sell stop. Ya, bedanya sama sell limit yang tadi itu beda.
Kayak gitu. Ya akan ikut buy. Kalau nembus bawah berarti ikut sell. Itu buy stop sama sell stop. Paham ya? Nah, sekarang yang keempat adalah stop loss order. Stop loss order ini yang aku sebut tadi SL. SL adalah stop loss. Stop loss order ini sebenarnya ini pending order juga, cuman dia itu sebagai tools untuk mengamankan saat kita sudah buy dan sell. Sehingga contoh kalau kita beli pada saat ini, jual pada saat ini, contoh gini ya. Ketika kita jual pada saat ini di sini, contoh di sini kita jual sell ya, dan berharap turun sell di sini. Nah, aduh sorry salah tulisanku. Sell di sini ya. Nah, sell di sini ternyata dia nggak turun-turun. Turun cuma sedikit di sini turun, padahal kita udah sell nih. Nah, itu agar tidak terseret naik seperti ini, kita kasih batasan loss. Kasih batasan loss di mana? Aku akan kasih batasan loss di sini. Ya, ketika dia naik menyentuh stop loss, dia open order kita bakalan di close otomatis karena sudah kena stop loss. Begitu juga ketika kita buy ya. Buy juga begitu. Ketika kita buy, contoh buy di sini. Wah, buy di sini. Berharap naik kan, kalau buy, berharap naik. Ternyata market turun. Kalau nggak ada stop loss, ya bisa keseret seperti ini. Walaupun nantinya akan balik lagi, cuman ada kalanya dia nggak balik-balik, turun terus begini. Maka kita diharuskan punya namanya pending order yang dikatakan stop loss order. Stop loss order itu untuk mengamankan kita ketika kita buy kasih stop loss di sini, maka dia otomatis akan close posisi saat minus dan tidak kena tren yang salah kayak gitu ya. Itu untuk yang keempat. Yang keempat adalah stop loss order. Nah, kan ada 4 nih udahan. Yang terakhir yaitu trailing stop. Ya, trailing stop. Trailing stop itu adalah stop loss order yang otomatis akan bergerak. Tetapi syaratnya adalah begini. Contoh syaratnya begini. Ini awal-awal. Jadi ini pergerakan yang akan ada di depan ya nantinya. Nggak tahu dia bakalan naik atau bakalan turun. Kita belum analisa. Oke, anggapannya kita mau sell di sini. Contoh sell di sini. Ya, stop loss order kita ada di sini. Stop lossnya kita. Jadi kalau nanti bergerak ke atas, pasti otomatis loss dong. Kan? Karena ada stop loss order yang udah kita taruh di situ. Ya kan? Seperti yang aku jelasin tadi. Nah, ternyata besok bergerakannya ternyata dia turun nih. Nah, trailing stop itu berguna ketika kita ngasih target ketika turun udah berapa pip. Turun udah dapat contoh 30 pip. Ya. 30 pips. Contoh 30 pips. Nah, trailing stop kita atur sebagai 30 pip, maka otomatis stop loss order ini akan bergerak turun di bawah open posisi kita. Ya, open posisi kita. Jadi aku kasih warna beda. Contoh open posisi kita warnanya merah. Oke, kita kasih open posisi kita warna merah, sell karena warna merah ya. Terus habis itu stop loss order kita kasih warna stop loss ordernya aku kasih warna hijau di sini ya. Nah, ternyata udah bergerak nih, market udah bergerak, market warna kuning. Udah bergerak turun selama 30 pip. Sepanjang 30 pip. Nah, 30 pip ini kita ngasih target trailing stopnya adalah 30 pip. Sehingga ketika udah sampai 30 pip trailing stopnya ini, maka stop loss order yang di atas ini akan berubah di sini. Nah, di sini semakin pergerakan market turun, contoh 50 pip, makin turun 50 pip ya. Makin turun 20 pip. Jadi total 50 pip. Maka kalau kita pasang 30 pip, maka dia akan bergerak ke bawah, makin ke bawah. Stop loss ordernya itu akan bergerak ke bawah karena yang tadi trailing stop itu. Tapi tetap jaraknya 30 pip dan ini ditambah 20 pip karena ini bergerak 50 pip karena kita trailing stopnya 30 pip, maka ditambah 20 pip sehingga trailing stopnya ditaruh. Intinya jaraknya sampai ke price saat ini 30 pip itu ya. Kalau kita baca dari pengertiannya adalah trailing stop
merupakan variasi stop loss order yang ditempatkan pada suatu posisi trading, tetapi dapat berpindah seiring dengan fluktuasi harga. Sekali trailing stop berpindah, maka level yang baru berubah menjadi stop loss untuk posisi trading tersebut. Perpindahan ini akan terus berlanjut selama harga bergeser sesuai interval yang telah ditentukan. Pada skenario buy, trailing stop tidak dapat turun setelah berpindah naik. Sedangkan pada skenario sell, trailing stop tidak dapat naik setelah berpindah turun kayak gitu. Jadi kalau udah turun tadi kan udah turun karena sell. Ya udah berhenti di situ dan akan makin turun ketika intervalnya memang turun. Pipnya makin banyak. Tapi kalau dia balik ke atas dia nggak akan berubah atau pindah ke atas, nggak bisa kalau trailing stop sell. Tapi kalau trailing stop buy berarti apa ya? Kebalikannya dari yang tadi. Contoh kalau buy, ya, ini aku contohin kalau buy. Nah, kalau buy aku pakai warna hijau. Contoh di sini kita buy, ya. Ini kan market naik, aku kasih stop loss di sini contoh. Kasih warna merah. Stop loss di sini contoh. Nah, aku kasih trailing stop berapa? 20 pip. Oke, 20 pip. Maka 20 pip itu jaraknya sekian. Contoh anggapnya sekian. Jadi ketika dia gerak sebesar ini, maka ini stop loss orderku akan berpindah ke tempat ini atau bahkan di sama persis sama kayak open posisi. Semakin dia naik, maka stop loss order akan makin pindah. Intinya jaraknya adalah 20 pip dari market. Nah, ini kan segini. Berarti stop loss ordernya akan pindah di sini. Semakin dia naik, berarti jaraknya akan bergerak sampai akhir dia ada di sini. Dan dia ketika nyentuh ya berarti open posisi kita di bawah dan SL-nya di atas, jadi kena SL memang tapi tetap plus gitu. Jaraknya plusnya adalah sekian ya. Itu trailing stop. Oke, kayak gitu teman-teman. Itu jenis-jenis order yang ada di forex. Jenis-jenis ordernya seperti itu ya. Ini jenis order dalam forex. Ada 1 2 3 market order, limit order, stop entry order, terus stop loss order sama trailing stop. Jadi itu aja yang bisa aku jelasin. Lumayan banyak ya, 22 menit aku jelasin karena banyak banget memang. Oke, gitu aja. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke teman-teman yang lain. Selamat belajar. Happy trading. Bye-bye.